Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sebanyak 400 personel gabungan mengikuti apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana yang digelar Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Kapolda Sulsel menilai kesiapsiagaan dan koordinasi lintas instansi sangatlah penting agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan tepat. Apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana 2025 digelar di halaman markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 16, Kota Makassar, Rabu pagi 5 November 2025. Apel tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Sulsel dalam memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana menghadapi kondisi darurat di wilayah Sulawesi Selatan. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro tampil sebagai inspektur upacara pada apel kesiapsiagaan yang juga diikuti BPBD Sulsel, BMKG, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum, TNI, Tagana, serta personel Polda Sulsel. Irjen Pol Juhandani menegaskan pentingnya kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Sulawesi Selatan. Polda Sulsel menyiapkan lebih dari 400 personel yang akan diterjunkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai daerah. Irjen Juhandani menilai jika kesiapsiagaan dan koordinasi lintas instansi ini sangat penting agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan tepat. Kemudian berkaitan dengan itu ada kebijakan Bapak Kapolri terkait dengan kesiapan tanggap darurat. Kita ketahui bersama bahwa bulan November, Desember sampai mungkin dengan nanti Januari, Februari ini kita memprediksi dengan kirka intel yang dulu terjadi sebelumnya menjadi sebuah pertimbangan kita untuk melaksanakan kesiapan tanggap darurat terkait dengan yang terjadi di sini. Biasanya terjadi banjir dan tanah longsor. Melihat situasi yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, kami dengan rekan-rekan Forkopimda lainnya mengambil langkah-langkah strategis guna menanggulangi ataupun melaksanakan upaya-upaya pengamanan terhadap masyarakat, memberikan pertolongan, perlindungan kepada masyarakat, karena kami sebagai kepanjang tanganan pemerintah yang ada, kami harus berada di tengah masyarakat. Permasalahan-permasalahan di masyarakat, dalam hal ini bisa saja bencana dan lain sebagainya, garda terdepan adalah kami yang berada di sini. Baik itu dari TNI Polri, stakeholder yang ada ini, hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib kan berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berdosa atau disumpahin sama masyarakat. Ya, kalau kita menganalisa kejadian yang lalu, kita berkoordinasi dengan BMKG untuk melihat seperti apa sih, dan ini sudah masuk waktunya di mana kita juga kita rasakan sudah setiap sore hujan, kemudian kita masih namanya alam, hanya yang di atas sana yang tahu. Tapi tidak ada salahnya kita manusia wajib berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah menyiapkan diri. Menyiapkan diri seperti apa? Ya seperti ini. Kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Usai apel kesiapsiagaan, Irjen Juhandani langsung melakukan pengecekan fasilitas pendukung, mulai dari kendaraan taktis, alat komunikasi, hingga perlengkapan evakuasi. Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, jurnalis dan presenter Najwa Shihab hadir di kampus Universitas Hasanuddin dalam gelaran Generasi Kampus Roadshow Makassar. Najwa Shihab pun berpesan agar mahasiswa tak hanya memenjarakan diri di dalam kelas, namun juga menambah keterampilan dan berdampak pada orang lain. Generasi Kampus Roadshow Makassar, Passion in Action hadir di Universitas Hasanuddin dengan tujuan membawa inspirasi bagi mahasiswa. Acara yang merupakan kolaborasi antara Grab dan perusahaan media digital Narasi
digelar di Gor JK Arenatorium Unhas, Selasa 4 November 2025. Talkshow itu menghadirkan 3 tokoh inspiratif, Najwa Shihab, Nicholas Saputra, dan Christo Immanuel. Sebanyak 6.000 peserta hadir setelah sebelumnya melalui proses registrasi. Najwa Shihab, jurnalis dan presenter yang merupakan founder Narasi, memberikan pesan tegas kepada mahasiswa agar tidak hanya bergulat pada ilmu di dalam kelas. Nana, sapaan akrab untuk Najwa Shihab, mengingatkan jika IPK penting, tetapi akan rugi jika masa kuliah tidak digunakan untuk menambah keterampilan. Nana juga memberikan pesan khusus bagi pemuda daerah, agar dengan teknologi dapat melakukan banyak hal, bahkan dari tempat terpencil sekalipun, terutama kegiatan yang unik, serta punya dampak dan bernilai bagi orang lain. Yang jelas sekarang teknologi memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal, bahkan dari tempat yang paling terpencil sekalipun. Apa yang kita lakukan di Makassar, karena teknologi itu bisa dilihat bukan hanya di Jakarta, bukan hanya kota-kota di Jawa, tapi bahkan seluruh dunia. Jadi saya percaya asal yang dilakukan itu unik, asal yang dilakukan itu punya dampak, bernilai bagi orang lain, dari manapun kamu melakukan itu, dari kota paling kecil sekalipun, teknologi akan memastikan karya kamu bisa dilihat, bisa didengar, dan semoga bisa menginspirasi banyak orang. Selain Nana, ada aktor Nicholas Saputra yang akrab disapa Niko, yang juga berbagi pandangannya tentang passion. Niko menyebut jika seseorang harus melewati berbagai momen, termasuk merasakan semangat ataupun mendapatkan kesulitan, sebelum mendapatkan passion pada dirinya. Namun kuncinya tetap memiliki kemauan untuk terus mengerjakan hal tersebut. Mewakili Rektor Unhas, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan, mengapresiasi kegiatan yang digagas Grab dan Narasi di kampus Unhas. Ya, ini Grab dengan bekerja sama dengan Narasi melakukan kegiatan generasi kampus Grab di Unhas, dan kami sangat mengapresiasi karena Grab dan Narasi mau memilih Unhas sebagai tempat kegiatannya. Dan ini pasti bisa memberi inspirasi ke mahasiswa karena passion generation. Jadi menunjukkan bahwa memang itu penting, dan kalau kita tadi dengar narasi dari mereka bahwa memang kita sudah siapkan ada ruang 20 SKS untuk mahasiswa Unhas untuk mereka kembangkan kreativitasnya karena bisa memperkuat dia punya kompetensi dengan ilmu yang mereka dapatkan di prodi yang mereka pilih. Ya, satu pesan untuk anak muda. Anak muda terus mengeksplorasi, berkreasi untuk memperkaya kamu punya kemampuan. Prof. Ruslin pun berpesan kepada pemuda dan mahasiswa untuk terus mengeksplorasi, berkreasi, dan memperkaya kemampuan diri. Aminah Rahmahmat, Unhas TV. Pemirsa, mantan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Basri Hasanuddin, menekankan pentingnya orientasi kualitas dan independensi bagi Rektor Unhas periode 2026-2030 yang akan terpilih. Prof. Basri berpesan agar para calon rektor dapat mewakili aspirasi otentik dari sivitas akademika kampus. Di tengah tahapan penentuan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030, mantan Rektor Unhas Profesor Basri Hasanuddin yang pernah menjabat Rektor Unhas periode 1989 hingga 1997 menyampaikan pesan penting. Prof. Basri meminta agar rektor yang terpilih nantinya untuk fokus pada orientasi kualitas dan menjaga independensi kampus dari segala bentuk intervensi. Menurut Prof. Basri, rektor yang terpilih nantinya haruslah rektor yang benar-benar diwakili oleh kampus atas aspirasi dari kampus itu sendiri. Dan siapapun rektor yang terpilih haruslah quality oriented atau berorientasi pada kualitas. Supaya rektor yang terpilih itu benar-benar rektor yang diwakili oleh kampus, ya. Jadi atas aspirasi kampus sendiri, ya. Apapun yang kita mesti quality oriented, ya, berorientasi pada kualitas, ya. Organisasi segala macam itu dibentuk untuk semua dalam rangka peningkatan kualitas Unhas, ya.
Jadi setiap satu sen uang yang dikeluarkan itu ada hubungannya dengan kualitas. Harus tetap menjaga independensi Unhas ya. Menjaga Unhas itu tetap independen, melindungi diri dari semua intervensi yang bisa masuk. Prof. Basri juga menyampaikan titipan untuk menjaga integritas Unhas, di mana rektor yang terpilih nantinya harus tetap menjaga independensi Unhas, serta melindungi diri dari semua intervensi yang bisa masuk. Prof. Basri Hasanuddin tak hanya pernah menjadi rektor Unhas, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 1999 hingga 2000. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, dorongan penerapan pertanian modern dijawab Universitas Hasanuddin dengan memproduksi spreader drone. Drone ini dirancang untuk pekerjaan penyemprotan tanaman dan penaburan benih secara otomatis dan lebih efisien. Drone pertanian buatan Universitas Hasanuddin, dinamakan Unhas Spreader Drone atau USD, merupakan produk hasil riset dasar dan hilirisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unhas yang bekerja sama dengan mitra industri. Penggunaan drone dalam pertanian modern dinilai dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan menjamin keselamatan petani. Melalui pengembangan teknologi tersebut, Unhas berkomitmen mendorong kemandirian bangsa dalam produksi teknologi tepat guna. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineer Jamaluddin Jompa MSc, menilai semangat inovasi mulai tumbuh di lingkungan Fakultas Teknik. Menurutnya, mahasiswa kini tidak hanya berhenti pada penelitian, tetapi juga mampu mewujudkan karya nyata yang bermanfaat bagi kampus dan masyarakat. Prof. Jamaluddin Jompa juga turut memperkenalkan drone tersebut kepada beberapa rektor perguruan tinggi, serta mitra strategis di pelataran JK Arenatorium Gor Unhas, Kampus Unhas Tambalan Raya, Minggu 2 November 2025. Sebagian sudah jadi, sudah diorder, sudah di laboratorium itu yang tadi itu sudah ada 50-an dan itu segera akan didistribusikan. Karena kita sangat yakin modernisasi teknologi ke depan itu adalah suatu keniscayaan, bukan lagi pilihan. Karena kita mau lebih simpel, kita mau lebih aman, kita mau lebih nyaman ya, terutama untuk kesehatan. Dulu waktu saya masih petani, untuk spray hama itu menggunakan racun, kita harus isi air ya, kemudian di belakang sini. Kemudian kita pakai pompa baru kita spray. Waduh, itu luar biasa susahnya jalan di sawah ya. Kalau ini hanya bisa sambil di mobil jalan sendiri dengan mudah, aman dan cepat. Dan sekira itulah gunanya teknologi ya. Sehingga Kementerian Pertanian merasa berterima kasih juga karena kemudian kita tidak lagi mengimpor terlalu banyak. Itu kan harga diri ya. Bagi saya harga diri itu tidak bisa dinilai. Saya kalau misalnya ada harga, katakanlah barang impor harganya 100, tapi barang milik sendiri yang kita bikin sendiri dengan keringatnya masyarakat sendiri harganya 110, saya beli yang 110. Karena kenapa? Begitulah cara kita menghargai bangsa sendiri. Jangan kemudian harganya sama atau sedikit lebih murah lalu hilang nasionalisme. Ya. Di sini ada harga diri, nasionalisme, dan itu butuh pengorbanan. Tidak ada no gain without pain, ya. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa pengorbanan. Drone pertanian tersebut dirancang untuk membantu proses penyemprotan dan penaburan benih secara otomatis, yang merupakan hasil kolaborasi antara Laboratorium Robotik dan Mekatronik Fakultas Teknik Unhas bersama mitra industri. Menurut Kepala Lab Robotik Mekatronik Teknik IC Unhas, Dr. Engineering Insinyur Andi Amijoyo Mukhtar STMSc, drone tersebut mampu mempersingkat waktu penebaran benih menjadi 14 menit per 1 hektar. Sebenarnya saya mau jelaskan dulu bahwa drone ini merupakan drone pertanian yang digunakan untuk melakukan sprayer atau penyemprotan ya. Jadi kita juga memiliki drone penabur benih. Nah, penabur benih di sini adalah penabur benih yang memiliki sistem berjarak dan berbaris. Sistem berjarak dan berbaris. Jadi satu kali terbang menjatuhkan benih dengan jarak sekitar 25 cm, dan
dibiarkan tumbuh dan sampai panen di situ dia posisinya. Selama ini kan dia hanya melakukan spreader, kemudian dibiarkan, kemudian dipindahkan. Ini tidak, satu kali tanam. Ya, seperti itu. Nah, ini ada memiliki kapasitas 16 liter dan pada saat dia melakukan spray, ya, kami sudah melakukan uji coba juga termasuk penanaman benih, itu bisa kurang lebih 14 menit itu 1 hektar. Ya, dibandingkan dengan penggunaan manual ya, manual itu cukup lama. Ini memang merupakan kolaborasi, dan ini juga merupakan hasil kolaborasi dari Unhas, dalam hal ini Laboratorium Robotik Mekatronik Teknik Mesin, ya, bersama dengan mitra kami dari PT Enersky. Amijoyo menambahkan, jika pihaknya sudah mulai mendapatkan pasar, tidak hanya dari pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga telah merambah ke pasar luar negeri. Saat ini, produk drone Unhas sudah masuk di Brunei dan Timor Leste, bahkan tengah menjajaki peluang di kawasan Timur Tengah. Selain pengembangan teknologi, tim laboratorium robotik juga membentuk startup yang berfungsi untuk mendukung pemasaran dari produksi drone, sekaligus menjadi wadah bagi para fresh graduate yang belum memiliki pekerjaan. Melalui startup tersebut, mereka diberdayakan untuk bekerja secara profesional dan mandiri, sehingga dapat berkembang bersama tim riset Unhas. Dengan harga jual sekitar 195 juta rupiah, sudah termasuk baterai, tangki air, serta GPS controller, dan pelatihan pengguna. Produk ini diharapkan dapat menjadi solusi efisien bagi sektor pertanian modern. Deni Septianis Noel, Ramatia Ardi, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin bakal memproduksi puluhan mobil listrik NG-Movi yang diproduksi dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Unhas. Rektor Unhas menyebut akan memproduksi puluhan mobil listrik itu sebagai pengganti mobil konvensional di area kampus. Universitas Hasanuddin bakal memproduksi puluhan mobil listrik NG-Movi yang merupakan produksi dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik. Saat ini, telah diproduksi 4 unit NG-Movi dari workshop Fakultas Teknik Unhas. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, menyebut jika mahasiswa kini tidak hanya berhenti pada penelitian, tetapi juga mampu mewujudkan karya nyata yang bermanfaat bagi kampus dan masyarakat. Ia berharap kehadiran puluhan mobil listrik NG-Movi dapat menjadi langkah awal menuju sistem transportasi ramah lingkungan di lingkungan universitas. Mobil listrik Unhas, semua warga Unhas nanti bisa mencoba, ya, jadi gratis karena ini akan menjadi commuting car yang akan melayani aktivitas akademika dalam berpindah dari satu lokasi ke lokasi. Mungkin nanti di Unhas akan ada puluhan mobil listrik seperti ini menggantikan operasional mobil konvensional yang selama ini mengotori alam. Proyek NG-Movi dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Syamsul Bahri, STMSc ITU, Asian Engineering CACP CGR COP CGOP, sejak September 2025, yang diberi tantangan oleh Rektor Unhas untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Prof. Ancu Sapan akrabnya, bersama tim dengan dukungan 25 mahasiswa dan dosen, berhasil menyelesaikan perakitan 4 unit mobil listrik dalam waktu sekitar 40 hari. Selain mengutamakan efisiensi daya, mobil ini juga dilengkapi teknologi multimedia terpadu, seperti radio, koneksi Bluetooth, dan head unit yang dapat menampilkan peta digital serta status baterai secara real-time. Proyek NG-Movi tersebut bukan sekadar tugas rekayasa teknik, melainkan wadah pembelajaran integratif bagi mahasiswa untuk memahami proses produksi industri secara utuh. Nantinya mobil listrik buatan Unhas tersebut akan digunakan dalam ajang PIMNAS 2025 sebagai transportasi hijau di lingkungan kampus. Deni Septianis Noel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.